Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Abi Hanif dalam perkenalan sebuah aplikasi yang mendukung tata kelola administrasi dengan baik. Di mana bila kita ingin menata administrasi dengan baik, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Ada 3 unsur ya. Jadi ketika kita ingin manajemen sekolah yang baik, maka unsur yang pertama harus ada administrasi sekolah, di mana administrasi sekolah ini sangat menentukan apakah sekolah itu tata kelola administrasinya baik atau tidak. Maka bisa terlihat daripada administrasinya baik atau tidaknya. Yang kedua adalah administrasi kepala sekolahnya. Bagaimana sekolah itu manajemennya yang baik, harus ada administrasi kepala sekolahnya juga yang baik. Di mana administrasi kepala sekolah juga menentukan apakah guru-gurunya memenuhi standar atau tidak, ya. Nah, itu ada di manajemen administrasi kepala sekolah. Nah, yang terakhir adalah administrasi guru. Ketika manajemen sekolah yang baik, maka administrasi gurunya pun harus baik. Jadi, ketika manajemen sekolah yang baik, tata kelola yang baik, mempunyai unsur administrasi sekolah yang baik, kemudian administrasi kepala sekolah yang baik, dan administrasi guru yang baik juga. Sehingga tata kelola administrasi manajemen sekolah menjadi sangat baik. Baik, saya akan menjelaskan untuk aplikasi yang kita sebut dengan Siapadu, yaitu sistem administrasi PAUD terpadu. Apa saja keunggulannya dan apa saja kelebihannya, mari kita lihat di administrasi sekolah ini. Nah, untuk yang administrasi kepala sekolah dan administrasi guru ada aplikasi tersendiri masing-masing. Yang pertama akan saya jelaskan dahulu administrasi sekolah. Ya, ini adalah administrasi sekolah ya. Ya, jadi sistem administrasi PAUD terpadu, di mana dengan kita menggunakan administrasi ini, administrasi yang ada di dalamnya sudah tercover ya. Kita lihat apa saja isinya ya. Kita login ya. Nah, nanti kalau sudah ada isi pesan, maka isi atau pesan aplikasinya, maka nanti sudah ada nama operatornya, kemudian ada nama lembaganya. Kita tinggal masuk saja ya. Nah, di dalam aplikasi Siapadu ini sudah ada PPDB, buku induk, DDTK, keuangan, tabungan, dan inventaris. Di mana alur dari tata kelola administrasi yang baik, ketika anak masuk sekolah maka melalui PPDB. Kemudian dari PPDB maka dirujuk lagi kembali menjadi buku induk. Ya, dari buku induk itu kemudian menjadi data, basis data. Maka bisa digunakan data-data tersebut di DDTK, yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak. Kemudian juga ada keuangan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kemudian USPP, kemudian yang lain-lainnya, pemasukan dan pengeluaran keuangan serta laporannya. Nah, di samping itu juga ada tabungan, yaitu ini aja hanya opsional, tapi saya sertakan karena tabungan ini juga membantu daripada sekolah supaya keuangan yang masuk dan keluar itu bisa langsung dipotong dari tabungan. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada inventaris ya, di mana inventaris ini mencatat
barang-barang yang sudah ada di sekolah, kemudian tahun berapa perolehannya dan lain-lainnya, ya. Jadi isinya seperti itu. Kita tinggal klik saja. Yang pertama adalah PPDB. Nah, di sini sudah ada cek umur calon peserta didik, kemudian input calon data peserta didiknya, cetak formulir calon PD-nya, kemudian cetak calon data form S1. Kita lihat cek ini umur. Nah, di sini ya, sudah seperti ini. Tinggal isikan tanggal PPDB, kemudian isikan tanggal lahirnya ya. Seperti itu, nanti kan ada langsung otomatis seperti ini. Kemudian input calon data, tinggal diinputkan tanggal daftar, nama siswa, dan seterusnya. Bisa digeser langsung ke kanan dan ke kirinya ya. Gitu. Oke, kembali kita ke menu, yaitu cetak formulir. Nah, di formulir ini sudah ada seperti ini ya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah langsung sama persis seperti di Dapodik ya. Gitu ya isiannya. Jadi ketika kita sudah mengisi input calon data ya, kemudian untuk mengisi Dapodik sudah tidak susah lagi, tinggal copy paste saja dari yang data di sini ya. Kemudian cetak form S1 yaitu penerimaannya. Jadi nanti kalau sudah misalkan itu usianya cukup, maka akan secara otomatis diterima di sini. Ya, seperti ini. Kita kembali ke dashboard setelah PPDB, masuk ke buku induk. Nah, di buku induk ini ada input peserta didik, input fotonya, cetak data peserta didik, kemudian data peserta didik per kelompok. Nah, di input data seperti ini ya, sama, tinggal copy paste saja dari PPDB ya, gitu. Nah, kita kembali ke buku induk. Nah, ini input data fotonya langsung di sini ya. Namanya sudah langsung otomatis, nanti tinggal insert ya, kemudian picture, cari fotonya ya. Tinggal langsung saja masukkan fotonya, dikecilkan gitu ya. Oke, kita kembali, kemudian cetak data peserta didik, berarti buku induknya. Nah, kalau tadi di PPDB belum ada fotonya, maka di dalam buku induk sudah ada langsung fotonya seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Nah, kemudian ini juga ada data peserta didik per kelompok. Nah, tinggal copy pastekan saja. Bukan copy pastekan, tapi tinggal mengisi NIS-nya saja. Kan sudah, kalau sudah masuk ke dalam buku induk, maka dia akan ada NIS. Maka tinggal ketikan saja NIS, maka nanti langsung terisi di sini ya. Gitu, secara otomatis di nama peserta didiknya. Tinggal masukkan kelompok A1 siapa namanya, kelompok A2 siapa namanya, kelompok 3A. Nanti untuk yang B ada di bawah ya. Gitu. Oke. Kemudian ini buku induk guru dan tenaga kependidikan atau GTK, atau ya ini GTK ya. Input sama seperti tadi, tapi ini lebih banyak pilihannya ya. Sampai dengan 190 90 ya. 90-an, 190. Nah, ini datanya sampai banyak gitu ya. Nah, tinggal diisikan ya. Nanti kita bisa dilihat di buku induk ini. Kalau kita cetak, lihat seperti ini ya. Ini banyak sekali isiannya gitu. Ya, tinggal cetak saja, nanti tinggal diinikan ya. Nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nanti tinggal dicetaknya. Oke. Ya, kemudian input data fotonya sama seperti tadi ya, seperti tadi di yang anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke dashboard ya, setelah buku induk DTTK. Nah, di DTTK ini ada input data DTTK, grafik DTTK, cetak cover DTTK, kuesioner praskering, cetak kartu KMS, cetak kartu DTTK. Input data DTTK tinggal isikan saja ya, sudah ada. Ini yang kelompok A, ini yang kelompok B di bawahnya.
Ini yang kelompok A2, ini B2 di bawahnya ya. Tinggal diisi saja. Ini sama dengan yang ada di Sispena, misalkan 1.1.1 deteksi tumbuh kembang. Nah, kita sudah ada datanya, tinggal copy paste saja ke Sispena ya. Kemudian ini ada grafiknya langsung secara otomatis ya. Nanti akan terisi bila kita sudah mengisi di yang tadi ya. Kemudian cetak covernya ini ya. Nah, kemudian ada kuesioner screening-nya, kita lihat di sini ya. Ini ada di 11, 2, 3 kalau di Sispena. Ya, tinggal diisikan, centang-centang saja gitu ya. Ya, seperti ini sampai nanti ke bawah gitu ya. Nah, kemudian cetak kartu KMS ini sudah ada, tinggal yang untuk perempuan dan untuk laki-laki. Nah, kemudian cetak kartu DDTK ya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke setelah DTTK kita dashboard lagi ke keuangan ya. Di keuangan itu ada input kas umum. Nah, di sini input kas umum. Jadi cara pengisiannya nanti akan saya jelaskan secara rinci. Ini hanya sebagai ini saja, promo saja. Nanti akan saya jelaskan secara rinci tentang buku kas umum, bagaimana cara mengisinya ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada laporan keuangan bulanannya, sudah langsung otomatis ya. Nah, kemudian di sini ada cetak kwitansinya, kwitansi pengeluaran ya. Kemudian juga ada rekapitulasi ya, pemasukan setiap bulannya. Kemudian di sini ada grafik juga keuangannya ya, seperti ini grafiknya. Nah, kemudian ada kode pemasukan keuangan di sini, ada kode-kodenya, tinggal masukkan, kalau memang tidak sesuai bisa diganti ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada SPP. Nah, ketika kita mengklik SPP ini akan ada menu tersendiri ya. Akan ada menu tersendiri ya. Seperti ini nanti menunya dia ya. Nah, akan seperti ini login ya. Nanti akan ada username-nya, password-nya gitu ya. Akan masuk seperti ini. Maka nanti akan ada dashboard-nya ya. Nah, seperti ini di dashboard-nya nanti seperti ini ya. Ini akan saya jelaskan tersendiri karena ini akan memakan waktu yang lama gitu ya. Ini contoh saja, di sini ada data sekolah, data siswa, kemudian transaksi SPP-nya, database-nya misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Saya langsungkan saja ya ke yang lainnya. Nah, setelah itu ya kita coba masuk ke dashboard lagi ke tabungan. Nah, di tabungan ini ada seperti ini, input transaksi, input data rekening, cetak tabungan transaksi seperti ini ya. Kemudian input data rekeningnya seperti ini. Kemudian cetak transaksi tabungan ini kalau misalkan kita mau cetak seperti berarti ini list, tapi kalau kita tidak ingin mencetak maka dia pakainya list ini, jadi printed ya seperti itu ya. Kemudian rekapitulasi tabungan per hari ya, ini cetak buku tabungannya. Kemudian di sini rekap tabungan keseluruhan ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini input transaksi per kelas. Nah, sini per kelasnya ya. Nah, ini ada kelas KB, KB2, A1, A2, B1, B2 ya, seperti itu. Nah, kemudian tabungan sudah, tinggal terakhir inventaris. Di sini ada input barang, input sarana, dan input prasarana. Di input barang di sini ada nomor kode barang ini seperti ini ya. Nah, nomor merek modelnya nanti bisa diisikan sendiri, bahannya nih sudah ada, tinggal nanti yang belum ada tinggal disesuaikan gitu ya. Nah, kemudian input sarana, di sini ada input sarana AP, input foto ya, sarana belajar, input sarana belajar. Ini tinggal begini, tinggal diisi ya.
Ini ada macam-macamnya ya. Kemudian input sarana ya, input sarana belajar, kemudian input sarana belajar fotonya ya. Nah, kemudian input prasarana sama seperti tadi input prasarana, nah input fotonya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah penggunaan dari aplikasi Siap Padu ini, dan ini data ini menjadikan sebuah aplikasi yang sangat powerful, karena ketika kita menginginkan data apa yang diinginkan, maka bisa secara cepat kita menyediakannya. Misalkan data siswa, data guru, ya, kemudian keuangan, langsung bisa. Jadi semua menjadi terpadu. Ya, ini adalah untuk data administrasi tata kelola sekolah dengan baik gitu. Demikian, bila ingin memiliki aplikasi ini silakan hubungi saya ataupun di agensi saya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.